Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto mengakui bahwa ia banyak belajar dari Sinteyong selama 4 tahun terakhir ini. Ilmu yang didapatkannya itu langsung ia terapkan untuk Timnas U17 Indonesia. Hingga akhirnya secara mengejutkan Timnas U17 Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Nova Arianto menerapkan taktik 3-4-3 dalam laga melawan Korea Selatan. Taktik tersebut sama persis yang dilakukan oleh Sinteyong saat menukangi Timnas Indonesia Senior. Nova Arianto sadar diri bahwa Korea Selatan merupakan negara kuat di dunia sepak bola. Oleh karena itu ia tidak ingin anak-anak asuhnya bermain menekan. Benar saja Timnas U17 Indonesia bermain bertahan melawan Korea Selatan. Sesekali tim Merah Putih mengancam lewat serangan balik. Dewi Fortuna pun datang ke Timnas U17 Indonesia di akhir babak kedua. Garuda Asia mendapatkan penalti dan juga sukses dilaksanakan dengan baik oleh Evandra Florasta. Adapun sebelumnya Nova Arianto bertugas sebagai asisten pelatih Sinteyong di Timnas Indonesia Senior dalam 4 tahun terakhir. Nova Arianto hadir saat Sinteyong sukses membawa Timnas U23 Indonesia menang melawan Korea Selatan pada laga 8 besar Piala Asia U23 2024 beberapa waktu yang lalu. Timnas U23 Indonesia menang adu penalti dengan skor 5-4 atas Korea Selatan karena sebelumnya pertandingan harus bermain imbang 2-2 di waktu normal. Pastinya saya belajar banyak dari beliau. Setelah mempelajari permainan Korea Selatan, saya mencoba menerapkan taktik yang sama yang pernah beliau lakukan. Saya bersyukur para pemain bisa sangat bekerja keras dan disiplin. Mereka mengerti dengan taktik tersebut, kata Nova Arianto. Meskipun berhasil membungkam Korea Selatan, Sinteyong tidak mengucapkan selamat kepada Nova Arianto. Tampaknya Sinteyong merupakan sosok profesional dan Sinteyong sudah tidak lagi bertugas untuk sepak bola Indonesia. Sebagai warga negara Korea Selatan tentu saja ia mendukung negaranya tersebut. Kekalahan Korea Selatan dari Timnas U17 Indonesia masih dihebohkan sejumlah media negeri itu. Bahkan menyebutnya sebagai penghinaan terhadap tim superpower Asia. Media-media negeri ginseng itu belum bisa menerima kenyataan bahwa Timnas U17 mereka yang jauh lebih unggul segalanya dari Indonesia harus menelan pil sangat pahit. Situs resmi AFC menyebutkan bahwa Korea Selatan harus membayar harga sangatlah mahal karena gagal mengonversi sejumlah peluangnya menjadi gol. Harga yang teramat mahal itu terjadi pada injury time babak kedua, ketika pasukan Nova Arianto mendapatkan hadiah tendangan penalti seusai Kim Ji-sung handball di kotak terlarang. Kekalahan pada pertandingan perdana itu memaksa Timnas U17 Korea Selatan berada di posisi ketiga klasemen grup C. Puncak klasemen dihuni oleh Yaman setelah menekuk Afghanistan 2-0, sedangkan Indonesia berada di posisi kedua. Untuk menjaga harapan lolos ke perempat final sekaligus meraih tiket Piala Dunia U17 2025, Korea Selatan harus memenangi 2 pertandingan tersisa melawan Afghanistan yakni pada tanggal 7 April dan juga Yaman 10 April. Ya, di sisi lain sejumlah media Korea Selatan bereaksi negatif terhadap kekalahan tim nasional mereka itu. Sepak bola Korea Selatan yang membanggakan dirinya sebagai kekuatan Asia telah dihina, tulis media STN Sport. Kemudian media Export News memberikan judul, sepak bola Korea Selatan runtuh setelah kekalahan yang mengejutkan. Media lain Korea Selatan yakni Osen memberikan judul utama yakni masa kegelapan sepak bola Korea Selatan. Teori krisis sepak bola Korea kembali mencuat. Kali ini kekalahan menyakitkan dari Indonesia, tulis Oh My News. Jungang Ilbo mencantumkan banyak peristiwa yang membuktikan bahwa sepak bola Korea Selatan sedang dalam krisis. Krisis itu antara lain ditandai dengan sejumlah kontroversi tentang terpilihnya kembali Chung Mong-gyu untuk masa jabatan keempat sebagai Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea atau ketidakadilan dalam penunjukan pelatih Timnas Hong Myung-bo. Prestasi Timnas negeri ginseng di level junior juga tidaklah bagus. Kemudian di level senior saat ini, Timnas Korea Selatan belum mampu menang melawan banyak lawan di luar 100 besar FIFA. Seperti hasil imbang 3-3 dengan Malaysia di babak penyisian grup Piala Asia 2023 dan hasil imbang 1-1 dengan Thailand di kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Korea Selatan bermain imbang 2 kali dengan Palestina dan juga terakhir bermain imbang 1-1 dengan Oman dan juga Yordania. Pada tahun 2024, Korea Selatan kalah dari Indonesia di perempat final Piala Asia U23 2024 yang mengakibatkan pertama kalinya dalam 40 tahun mereka gagal ke Olimpiade.
Pada bulan Maret, mereka juga kalah 0-1 dari China dan juga imbang 1-1 dengan Vietnam di turnamen persahabatan tim CFA China. Negara ini menghasilkan bintang-bintang seperti Song Hyun-min, Kim Min-jae, Lee Kang-in, tetapi infrastruktur sepak bolanya mengalami kemunduran, tulis Oh My News. Son perlahan-lahan melewati masa jayanya dan hanya Lee Kang-in yang tersisa untuk mengikutinya. Kami memiliki terlalu sedikit pemain yang bermain di Eropa untuk menciptakan persaingan hebat di tim nasional, tambahnya. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto berterima kasih kepada PSSI usai berhasil menundukkan Korea Selatan 1-0 di laga pembuka grup C Piala Asia U17 2025 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Jeddah Jumat 4 April. Kemenangan ini membuat pasukan Garuda Asia berada di posisi kedua grup C. Nova Arianto mengapresiasi kerja keras para pemain di lapangan atas 3 poin bersejarah tersebut. Selain itu, pelatih 44 tahun tersebut juga mengapresiasi PSSI atas fasilitas selama persiapan tim sebelum turnamen. Alhamdulillah, kemenangan selain berkat perjuangan keras para pemain, juga tak lepas dari peran PSSI yang sangat memperhatikan kesiapan dan pembinaan pemain hingga menuju turnamen besar, ujar Nova Arianto, sumber laman resmi PSSI. Tidak hanya timnas senior yang diperhatikan, timnas junior serta pembinaannya juga sangat diperhatikan. Ini kerja keras bersama seluruh tim, karena dengan kerja keras dan bekerja sama kita bisa meraih hasil baik di laga pembuka yang berat ini, ujar Nova Arianto saat dihubungi di Arab Saudi Sabtu 4 April. Kemenangan atas Korea Selatan menjadi modal berharga bagi skuad timnas U17 Indonesia. Sejauh ini timnas U17 Indonesia tinggal berjarak 1 laga lagi ke Piala Dunia U17 2025. Kemenangan atas Yaman pada tanggal 7 April 2025 mendatang bakal memastikan 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025. Meskipun begitu, Nova Arianto mengaku bahwa para pemain harus terus fokus menatap laga selanjutnya. Perjalanan masih panjang bagi timnas U17 di Piala Asia U17 2025. Saya sangat bangga atas perjuangan tanpa henti para pemain, ujar Nova Arianto. Hasil yang sangat diharapkan dan jadi penyemangat agar kami fokus ke laga selanjutnya. Perjalanan masih panjang, kami harap terus dukungan dan doa dari seluruh pecinta timnas, ujar Nova Arianto. Ya, timnas U17 Indonesia memang masih ada 2 laga sisa di fase grup. Usai melawan Yaman, timnas U17 Indonesia bakal menghadapi Afghanistan. Laga tersebut bakal digelar pada tanggal 11 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Satu yang pasti, pasukan Garuda Asia harus bisa meneruskan tren positif di laga lawan Yaman dan juga Afghanistan. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Yaman pada laga kedua grup C Piala Asia U17 2025. Indonesia dan juga Yaman sama-sama mengantongi 3 angka setelah meraih kemenangan di laga pertama. Indonesia mengalahkan Korea Selatan 1-0, sementara Yaman menaklukkan Afghanistan 2-0. Indonesia versus Yaman di Piala Asia U17 akan berlangsung pada Senin 7 April pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung pertandingan bakal ditayangkan oleh RCTI, sementara live streaming bisa ditonton melalui layanan Vision Plus. Kedua negara sama-sama berpotensi melaju ke perempat final Piala Asia U17 sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17 jika bisa meraih kemenangan pada laga kedua. Di sisi lain, Piala Dunia U17 2025 akan diikuti oleh 48 kontestan, atau jauh lebih banyak ketimbang edisi sebelumnya di Indonesia pada 2023 yang diikuti 24 negara saja. Yaman masuk dalam pot 2 pada saat pengundian fase grup, lantaran 2 tahun lalu bisa melaju ke perempat final Piala Asia U17 2023. Sementara Indonesia ada di pot 4 karena tidak ikut serta dalam Piala Asia U17 yang berlangsung 2 tahun lalu. Motivasi meraih poin ke Piala Dunia U17 yang diusung kedua kesebelasan bakal menjadi bumbu penyedap yang membuat laga berlangsung sengit. Jelang pertandingan Indonesia versus Yaman, pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto memberikan pujian kepada Yaman. Kata Nova Arianto, Yaman merupakan tim yang sangat bagus, dan terbukti Yaman sukses meraih kemenangan atas Afghanistan dengan skor 2-0 pada laga perdana grup C Piala Asia U17 2025 di King Abdullah Sports City Hall Stadium Jeddah, Arab Saudi, yakni pada tanggal 5 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Yang pasti, Yaman mempunyai kualitas yang baik, kata Nova Arianto saat dihubungi Sabtu 5 April. Sejauh ini, Nova Arianto belum memikirkan terlalu dalam taktik untuk menghadapi Yaman.
Pria asal Semarang, Jawa Tengah itu mau fokus terlebih dahulu terhadap recovery anak-anak asuhnya. Menurutnya ini penting bagi pemain yang telah berjuang semaksimal mungkin melawan Korea Selatan. Apalagi selama permainan, timnas U17 Indonesia benar-benar dikepung oleh Korea Selatan. Kami akan fokus ke recovery pemain. Setelah itu kami akan melakukan persiapan untuk menghadapi Yaman, kata Nova Arianto. Ya, Nova Arianto mempunyai sebuah harapan kepada para pemainnya jelang melawan Yaman. Ia ingin para pemainnya bisa menunjukkan permainan apik sama seperti saat berjumpa dengan Korea Selatan. Kemenangan menjadi target utama bagi Nova Arianto di dalam pertandingan nanti. Terlebih kemenangan tersebut sudah cukup membawa timnas U17 Indonesia melaju ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025 dan juga mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Saya berharap pemain bisa tetap menjaga fokusnya agar kami bisa meraih hasil maksimal, kata Nova Arianto. Evandra Florasta percaya diri bahwa timnas Indonesia U17 akan menyapu bersih laga di grup C Piala Asia U17 2025. Sebab lawan terberat yakni timnas Korea Selatan U17 sukses untuk dilewati. Pemain Bayangkara FC itu bersyukur bisa menjadi aktor kemenangan timnas Indonesia U17 di laga tersebut. Evan mengatakan kemenangan ini sangat penting dalam menatap sisa laga di grup C. Jelas berpengaruh karena pertandingan pertama sangat menentukan pertandingan-pertandingan berikutnya, kata Evandra usai pertandingan dikutip pada Sabtu 5 April. Kemenangan tersebut menjadi suntikan motivasi bagi seluruh pemain timnas Indonesia U17 dan Evandra optimistis Garuda Asia bisa mempertahankan tren kemenangan ini saat melawan timnas Yaman U17 dan juga timnas Afghanistan U17. Dengan hasil ini saya percaya diri untuk pertandingan-pertandingan berikutnya lawan Yaman dan Afghanistan. Saya dan tim ingin sapu bersih, tegas Evandra. Jika melaju ke perempat final maka timnas Indonesia U17 telah mencapai target yang diberikan oleh PSSI. Sebab masing-masing tim berhak mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025 jika sukses melaju ke fase gugur. Tajikistan sukses meraih kemenangan atas Oman dengan skor 2-1 pada laga pertama grup D Piala Asia U17 2025. Laga tersebut digelar di King Abdullah Sports City Hall Stadium Jeddah, Arab Saudi, yakni pada Sabtu 5 April. Laga baru saja dimulai dan Tajikistan langsung melancarkan serangan ke pertahanan Oman. Dan benar saja, Tajikistan sukses mencetak gol ke gawang Oman saat pertandingan memasuki menit ketiga. Tertinggal 1 gol tidak membuat Oman mengendurkan serangan. Tidak berlangsung lama, tepatnya pada menit ke-11, Oman sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol datang dari tendangan sudut saat satu pemain Oman yang mengarah ke depan gawang Tajikistan. Pada babak kedua, Tajikistan bergerak cepat dan juga sukses mencetak gol keduanya ke gawang Oman saat laga memasuki menit ke-49. Umpan Mehrubon Odil Soda berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Nasrullah Azrali Soda. Ia melepaskan tendangan menggunakan kaki kanan ke sudut kanan bawah gawang Oman dan skor 2-1 Tajikistan memimpin. Kemenangan ini membuat Tajikistan memuncaki klasemen grup D Piala Asia U17 2025 dengan mengemas 3 poin. Jika lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025, maka Tajikistan berpeluang lawan timnas U17 Indonesia. Ini asalkan timnas U17 Indonesia juga lolos ke babak gugur. Miss Haihes terpaksa ditarik keluar pada babak kedua saat FC Twente bermain imbang 1-1 melawan Fortuna Sittard, yakni dalam lanjutan Eredivisie Sabtu 5 April. Bertindak sebagai tuan rumah, Twente sempat unggul lebih dahulu melalui eksekusi penalti Sam Stein pada menit ke-27. Keunggulan 1-0 bertahan hingga jeda pertandingan. Di pertengahan laga, Miss Haihes sempat mengalami masalah kesehatan di lapangan. Ia menjatuhkan diri di lapangan dan juga menutup wajahnya sambil menahan rasa sakit. Kemudian pelatih FC Twente Joseph Osting memutuskan untuk menarik keluar Haihes pada menit ke-70. Max Bern dimasukkan untuk menggantikan Haihes. Saat hendak berjalan keluar lapangan, Miss Haihes terlihat mual hingga beberapa kali mau muntah. Ia kemudian bergegas masuk lorong ganti sambil menutup mulutnya. Kehilangan Miss Haihes berdampak buruk bagi sektor pertahanan Twente. Mereka harus kebobolan di masa injury time di babak kedua melalui gol yang dicetak oleh Rodrigo Gap. Hingga kini Twente belum mengeluarkan informasi resmi soal kondisi kesehatan Haihes. Bek timnas Indonesia itu dikhawatirkan mengalami cedera lagi. Ya, Miss Haihes sempat mengalami cedera pada pangkal paha saat membela timnas Indonesia melawan Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney 20 Maret 2025 yang lalu. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tak mau mengambil resiko dan juga mengizinkan Miss Haihes pulang ke Belanda.
sehari setelah pertandingan lawan Australia. Bek 23 tahun tersebut terpaksa absen saat timnas Indonesia raih kemenangan 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 25 Maret. 5 hari kemudian Haihas ternyata langsung dimainkan 90 menit oleh FC20 saat menghadapi Heracles. Dan kali ini Haihas terpaksa ditarik keluar di babak kedua karena masalah kesehatan. Penyerang timnas Indonesia Oleh Romeni membantu Oxford United meraih kemenangan penting 1-0 atas Sheffield United dalam pertandingan pekan ke-40 Championship di Stadion Kasam Sabtu 5 April. Oleh Romeni menjadi starter dalam laga tersebut dengan menempati posisi playmaker. Romeni kembali mendapatkan kepercayaan dari pelatih Gary Rowett untuk turun sejak menit pertama setelah dalam laga sebelumnya jadi cadangan. Sejak awal permainan, peran Romeni membuat Oxford memberikan ancaman kepada Sheffield yang kini di peringkat kedua klasemen Championship. Pada menit kedua, lewat operan Romeni, tendangan Samuel Placeta membentur pertahanan Sheffield. Romeni kemudian membuat Placeta berlari di sisi kanan dan umpan silangnya hampir membuat Cameron Brannigan melakukan tendangan akrobatik pada menit ke-7. Tuan rumah akhirnya unggul 1-0 lebih dahulu atas Sheffield pada menit ke-38 melalui tendangan kaki kanan winger Ricky Dembele. Gol itu bermula dari lemparan ke dalam Will Falk dari sisi kanan. Bola kemudian disundul oleh Ben Nelson. Bola yang gagal disapu bersih oleh pemain lawan itu jatuh di kaki Dembele yang dituntaskan menjadi gol. Romeni hanya bermain selama 67 menit dalam laga tersebut sebelum digantikan oleh Alex Mathews. Sheffield yang mendominasi sejak awal permainan terus menggempur Oxford. Percobaan Ryan Brewster dan juga CD Pex dibalas oleh Oxford dengan tembakan Michael Hellick serta Placeta. Solidnya pertahanan Oxford United membuat tim yang berjulukan The US tersebut kembali ke jalur kemenangan setelah dikalahkan oleh Middlesbrough. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan sukses membantu klubnya Bangkok United menang 2-1 atas Muangthong United di pekan ke-28 Liga Thailand 2024-25 pada Sabtu 5 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Bermain di Thammasat Stadium Bangkok, Thailand, Pratama Arhan tampil gemilang lantaran mencetak 2 assist di laga tersebut. Dan itu berarti semua gol tim berjuluk Bangkok Angels tersebut, yakni di laga melawan Muangthong, berawal dari umpan manis suami dari Azizah Salsa itu. Dengan kemenangan 2-1 itu juga, Bangkok United kini menempati posisi kedua di klasemen sementara Liga Thailand 2024-25 dengan 63 poin. Beda 1 angka saja dengan Buriram United yang berada di peringkat pertama. Arhan tampil sejak awal laga dan bermain 86 menit dalam laga itu. Kemudian digantikan oleh Pirapat Nota Chaya menjelang akhir laga. Dalam laga itu 2 gol Bangkok United tercipta berkat peran pemain asal Blora Jawa Timur tersebut. Pasalnya, gol Mohsen Al-Ghassani pada menit ke-6 dan juga Luka Atzik pada menit ke-70 tercipta setelah memaksimalkan assist Pratama Arhan. Dari data iScore, Pratama Arhan mencatatkan 3 kali clearance. Dia pun sekali melakukan pelanggaran dan juga 2 kali dilanggar. Operan mantan pemain PSIS Semarang tersebut cukuplah memanjakan rekan setimnya. Pasalnya, akurasi operan Pratama Arhan menyentuh angka 74%. Dia pun 4 kali melakukan umpan terobosan dan 3 kali umpan silang. Pratama Arhan hanya 1 kali kehilangan penguasaan bola karena direbut oleh pemain Muangthong United. Kemenangan itu membuat Bangkok United tetap di posisi kedua klasemen sementara dengan 63 poin. Poin itu dari 19 kemenangan, 6 imbang dan juga 3 kekalahan. Asnawi Mangkualam bermain saat Perth FC melawan Uthai Thani di Liga Thailand 2024-25 di Pat Stadium Sabtu 5 April. Dalam pertandingan tersebut, Asnawi Mangkualam tampil sebagai starter di bek kiri. Asnawi bermain penuh hingga pertandingan berakhir. Perth FC menahan Uthai Thani dengan skor 1-1. Uthai Thani unggul terlebih dahulu pada menit ke-35 lewat tendangan penalti Ben Davies. Perth FC baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-90+11, yakni lewat gol Noboru Shimura usai menerima umpan dari Kevin Deroram. Kemudian selepas pertandingan, Asnawi Mangkualam nampak disambut oleh supporter Indonesia yang datang ke stadion. Asnawi menghampiri sekelompok supporter tersebut. Ex-pemain PSM Makassar itu juga memberikan tanda tangan di jersey. Salam pengunjung Indonesia semalam, tulis Perth FC di Instagram. Ya, Asnawi Mangkualam bergabung dengan Perth FC pada tanggal 26 Januari 2024. Kontraknya baru berakhir pada Juni 2029. Dan sejauh musim ini berjalan, Asnawi Mangkualam tampil dalam berbagai ajang yang diikuti oleh Perth FC. Asnawi sudah bermain 25 laga di Liga Thailand dengan 1 gol dan juga 1 assist. Ia juga bermain di Piala FA Thailand, Piala Liga Thailand, dan juga AFC Champions League Tour.
Total Asnawi Mangkualam sudah bermain dalam 33 laga dengan 2.430 menit bermain. Bek timnas Indonesia Kevin Dix masih menyesal karena eksekusi penaltinya gagal pada pertandingan melawan Australia. Tendangan kerasnya ke sisi kanan sebenarnya gagal dijangkau oleh kiper lawan. Namun bola tersebut justru membentur tiang gawang dan kegagalan ini tentu menjadi kerugian besar. Hasilnya skuad Garuda tumbang dengan skor 1-5 di laga tersebut. Kevin Dix menjelaskan bahwa arah bola yang dipilih sebenarnya sudah cukup baik, namun bola masih terlalu melebar dan justru mengenai tiang gawang. Kali ini saya tidak melihat ke arah kiper dan saya pikir penalti itu hampir sempurna. Saya menendang bola ke bagian dalam tiang gawang dengan sangat tinggi dan hampir saja sempurna, kata Kevin Dix, sumber kanal YouTube Copenhagen Sundays. Pemain berusia 28 tahun tersebut melanjutkan bahwa kegagalan tersebut adalah resiko. Menurutnya butuh keberanian dan juga mental tangguh untuk menjadi eksekutor penalti. Apalagi saat mereka berada dalam tekanan tinggi dan juga butuh poin seperti saat melawan Socceroos. Tetapi saya pikir hal itu adalah bagian dari pekerjaan. Jika tidak mencoba, Anda tidak akan pernah berhasil. Anda terkadang gagal, harus bangkit dan melakukan itu. Saya telah melakukannya, jadi ini adalah bagian dari permainan, lanjut Kevin Dix. Sementara itu Kevin Dix juga memberikan apresiasi kepada dukungan yang diberikan supporter. Dia menilai bahwa ada sekitar 25.000 orang yang hadir langsung ke markas Australia. Mereka tidak berhenti untuk memberikan dukungan meski timnas tumbang di laga tersebut. Hal ini jadi pembuktian bahwa Indonesia memiliki supporter fanatik dan siap berada di belakang skuad Garuda. Sekali lagi kami bermain tandang di Australia dan rasanya seperti bermain di kandang sendiri. Saya pikir stadionnya dipenuhi dengan 25.000 orang Indonesia di Sydney. Banyak sekali dukungan dari orang Indonesia, terutama di pertandingan kandang. Benar-benar level yang tinggi. Bagaimana orang-orang mendukung kami sebelum pertandingan, bagaimana mereka membuat spanduk dan segala sesuatu yang besar juga, level yang berbeda. Tutup Kevin Dix. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.